Al-Izza ini kita khususkan untuk putri, Ustadz. Kami sudah mengambil jalan ini ya, mempersiapkan diri, mewakafkan diri kami untuk membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya, menjadikan anak perempuannya betul-betul menjadi orang yang nantinya bisa berkontribusi banyak dalam perjuangan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda teladan sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula berlimpah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ramdan Priyatna sebagai host podcast Obat, obrolan bermanfaat, bisa bersua kembali dengan para pemirsa sobat semuanya, sahabat obat. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya telah ditemani oleh narasumber yang jauh dari Sukabumi. Saya sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Sukabumi mau apa? Nah, beliau ini merupakan pengurus dari Pondok Pesantren Al-Izzah Sukabumi. Sebagaimana kita tahu, salah satu pelayanan di SDIT Bahteranuh itu adalah memberikan informasi pendidikan kepada orang tua yang anaknya sudah kelas 6. Agar tidak kebingungan, kemana sih anak saya harus disekolahkan? Apakah ke SMP negeri, SMP swasta, SMP IT, pondok pesantren, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan berbincang terkait dengan Pondok Pesantren Al-Izzah. Baik, langsung saja Ustadz ya. Ya. Dari Sukabumi tadi jam 9 ya. 9 pagi. Datang jam berapa tadi? Sekitar jam setengah 2. Setengah 2 ya. Langsung presentasi di anak-anak kita kelas 6. Capek juga ya, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, ini salah satu faktornya yang mudah-mudahan lelah yang berujung lillah ya, Insya Allah. Lelah tapi harus jadi pahala insya Allah bagi kita semuanya. Nah, di depan saya ini yaitu Ustadz Abdul Manan SPD. Beliau sebagai ketua yayasan dari Pondok Pesantren Al-Izzah. Dan di sebelah kirinya yaitu Ustadz Undang Yusuf. Beliau sebagai panitia PPDB tahun ajaran 2024-2025. Nah, saya ke Pak Ketua Yayasan dulu ya. Panggilannya Ustadz Manan ya. Ustadz, terima kasih telah mau berkunjung ke podcast Obat, obrolan bermanfaat ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Pertanyaan dari saya, Pondok Pesantren Al-Izzah itu sudah berdiri dari tahun berapa, Ustaz? Pertama ini yang ingin kami sampaikan, Ustaz. Jazakumullah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berkunjung ke tempat ini. Ini sangat luar biasa, insya Allah. Semoga nanti bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa semuanya. Amin. Kemudian berkaitan dengan Al-Izzah, ini sebenarnya kami ini bukan perintis dari awal, Ustadz, tapi penerus daripada sesepuh kita ya, para perintis dari awal ya, tentang Al-Izzah. Jadi kalau kita ceritakan dari awalnya betul, mungkin ini hanya kita dengar dari ceritanya gitu ya, bahwa Al-Izzah ini dulunya yang ada di Sukabumi sekarang ini
dulunya di bawah naungan Yayasan Nurul Izzah Nurul Izzah. ya, yang ada di Bekasi, tepatnya di Bekayon. Ya, dulu kita mengawalinya itu di Bekasi ya, mendirikan SMP, ya, SMP Putri, yaitu ada tanah wakaf di daerah Kranji. Namun ada sedikit problem yang akhirnya mengharuskan kita pindah ke Sukabumi. Ya, pindah ke Sukabumi. Ini tepatnya pada tahun 2013 ya, mulai di Sukabumi dan mulai menjadi lembaga pendidikan yang istilahnya formal gitu, bukan hanya pesantren saja. Ya, setelah itu juga kita langsung keluar surat izin dari Dinas Pendidikan. Waktu itu masih di bawah Yayasan Nurul Izzah ya. Waktu itu. Ya, sampai diserah kelolahkan kepada kami itu di tahun 2001. 2021. Ya, Berarti belum lama ya. Ya, itu diserahkan ke kami, yaitu Yayasan Sinergi Insan Mulia. Yayasan Sinergi Insan Mulia. Oh, Ya, jadi sekarang Pondok Pesantren Al Izzah itu di bawah naungan Yayasan Sinergi Insan Mulia. Alhamdulillah. Oke, kalau nama pesantrennya sendiri itu lengkapnya apa? Pesantrennya terdaftarnya di dinas di Depak ya, itu Pondok Pesantren Al Izzah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Izzah. PPTQ itu ya, PPTQ, Pondok ya. Pesantren Tahfidzul Quran Al Izzah. Ya, Oke. Jadi kita ini di pesantrennya itu terdaftar kita di Depak ya. Kemudian kita juga sebagai lembaga terdaftar di Dinas Pendidikan. Jadi dua-duanya dapat surat izin ya, seperti itu. Saya sekilas baca juga ya di website, di Facebook maupun di brosur, kadang menamakan sebagai PPTQ, kadang menamakan sebagai SMPIT atau SMAIT, makanya agak sedikit bingung saya. Iya. Karena kalau SMP atau SD atau SMA itu berafiliasinya di bawah naungan Diknas, saya pikir. Lalu kalau pondok pesantren atau MTS ya biasanya itu di Depak. Tapi ternyata terjawab sekarang bahwa Pondok Pesantren Al Izzah ini terdaftar di 2 tempat ya. Jadi secara strukturnya itulah gitu kan. Yayasan Sinergi Insan Mulia ini mengelola pondok pesantren itu, pesantren Tahfidzul Quran Al Izzah. Khusus putri Ustaz ya. Kemudian pondok pesantren ini kita ada 2 unit. Gitu. 2 unit. Ada unit SMPIT Al Izzah dan unit SMAIT Al Izzah. Kalau dulu sebelum ada kurikulum merdeka ini khususnya di SMA itu ada jurusan kan ya, jurusan kita ada jurusan IPA dan ada jurusan jurusan tahfidz. Ya, nanti di jurusan IPA ini kita targetkan 10 juz minimal. Kalau yang jurusan tahfidz ini 30 juz. Waktunya gitu. Memang beda gitu, kurikulum beda. Itu yang di SMA. Kalau yang SMP itu seperti biasa kita padukan antara kurikulum dinas dan kurikulum pesantren dan tetap mengunggulkan tahfidznya. Jadi PTQ itu kan pondok pesantren tahfidz ya. Nah, untuk SMP itu target hafalannya berapa juz? Kalau targetnya dari kita itu 6 sebenarnya Ustaz. 6 juz. Ya 6 juz. Selama 3 tahun itu 6 juz. Kenapa kita tidak berikan target yang banyak? Karena memang tidak semua masuk ke SMP itu anak-anak yang sudah punya pengalaman menghafal. Ya. Jadi kita lebih mendahulukan yang belum bisa biar tidak terlalu berat. Jadi kita tekankan untuk tahfidz ini sebenarnya kepada kualitas, bukan hanya kepada kuantitas. Lebih mungkin gitu ya. Anak tuh hafalnya kokoh seperti membaca Al-Fatihah gitu. Betul Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah dari target 6 juz itu
hampir nyaris tidak pernah ada yang tidak tercapai gitu. Ada yang lebih nggak? Lebih bahkan itu biasanya sampai 10 juz. Kalau yang terutama kalau yang dari SMP SDIT yang sudah di SD-nya udah terbiasa menghafal gitu, itu biasanya lebih cepat. Lebih cepat karena memang sudah lebih terbiasa ya. Biasa. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang sampai hari ini Ananda yang mondok di SMP, kita fokus di SMP ya. Itu ada berapa siswa? Khusus SMP-nya ini ada sekitar 40 berapa Ustaz? 46 ya? Ada sekitar 46. 46. Ya, 46. Jadi 46 terbagi ke kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya. Berarti rata-rata ya di angka 15 orang ya, Iya, di satu kelasnya. Iya betul. Jadi kalau sebenarnya kalau sebelum COVID itu ya, itu alhamdulillah per kelas itu hampir stabil itu 20 gitu. Nah, pas awal COVID itu Ustaz, yang daftar itu 20 ya. Tapi qadarullah yang datang itu cuma 6. Oh gitu ya. Ya itu yang setelah itu nurun. Nah ini sudah mulai naik. Naik lagi. Saya ke panitia PPDB nih Pak Undang. Kalau untuk target tahun ajaran 2024-2025 itu untuk berapa santri? Targetnya untuk tahun depan ya, insya Allah di kisaran 25 orang. Itu sudah ideal ya. Ideal untuk SMP. Oke, jadi berarti hanya menerima 25 orang. Ya, 25 santriwati. Santriwati. Ya betul para pemirsa yang budiman, jangan sampai lupa ini pondok pesantren SMP dan SMA tapi khusus putri. Bukan untuk putra. Jadi yang putra mohon maaf ya, berarti nanti nyari lagi pondok yang lainnya yang memang khusus putra gitu. Nah, Ustadz, ini penting untuk edukasi ke masyarakat. Apa sih pentingnya anak itu mondok di pondok pesantren gitu? Kan sekarang sebetulnya bahkan ada sekolah yang lebih dekat dari rumahnya, bisa bersua dengan orang tua setiap hari. Silakan bisa disampaikan. Iya, ada beberapa keuntungan tentunya atau kelebihan bagi kita orang tua yang menitipkan anak di pesantren. Terutama orang tua yang mungkin punya kesibukan yang lebih gitu ya. Insya Allah dengan anak kita ada di pesantren itu, kita sebagai orang tua pasti akan jauh lebih tenang ya dalam mencari nafkah mungkin ya, karena anak-anak kita sudah istilahnya terjagalah seperti itu daripada pergaulan-pergaulan yang mungkin saat ini sangat-sangat begitulah yang kita ketahui mengkhawatirkan betul. Kemudian yang pasti ketika di pondok pesantren, insya Allah karena kita semuanya itu benar-benar mengkaji Islam ya, dan betul-betul selalu saling memotivasi untuk fastabiqul khairat. Insya Allah anak-anak kita ketika di pesantren itu akan sangat terbiasa untuk sholat tepat waktu, sangat tepat waktu, karena memang semua jadwal yang ada itu sudah betul-betul kita tata dengan serapi mungkin dan untuk mendukung bagaimana supaya kita itu semuanya bisa ibadah kepada Allah itu dengan rapi, disiplin gitu, terutama waktu-waktu sholat 5 waktu itu jangan sampai kalau kita lihat sekolah-sekolah sekarang yang ada di luar kan waktunya duhur masih dalam kelas atau bahkan kalau asar mungkin anak masih main nggak sholat gitu itu kan udah sangat kalau di pondok pesantren insya Allah dalam sholat 5 waktu ini akan sangat terjaga, bisa dikerjakan tepat waktu. Kemudian juga nggak kalah pentingnya anak-anak kita akan dibimbing untuk terus terbiasa membaca Al-Quran, ya dekat dengan Al-Quran. Masya Allah kalau kita bicara tentang Al-Quran ini panjang lebar nanti mungkin perlu waktu tersendiri ya. Yang pasti
kita tidak boleh jauh-jauh dengan Al-Quran lah gitu. Dan anak-anak kita di pesantren selalu dibiasakan untuk terus bersama Al-Quran. Ya, kemudian juga selain itu anak-anak kita akan dibiasakan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Contohnya Ya, apa? contohnya kayak puasa sunnah, iya. puasa Senin Kamis ini alhamdulillah santri-santri kita itu Senin Kamisnya alhamdulillah, dan ada juga bahkan yang saum Daud itu ya, Insya Allah. Itu maaf ya dipotong. Kalau saum Senin Kamis kan hukumnya sunnah. Iya, betul. Apakah di pesantren tersebut diwajibkan atau tidak? Karena bahkan ada orang tua yang khawatir juga, tuh anak saya biasanya makannya, kata orang Sunda, mak. Siang hari itu bakso dan sebagainya. Ini malah diharuskan atau diwajibkan dalam tanda petik ya harus saum sunnah. Bagaimana tuh? Kita tidak ada mewajibkan gitu Ustaz. Yang pasti kita selalu memulainya dengan motivasi, diawali dengan menyampaikan penyadaran ya. Itulah ilmunya, dan sepanjang ini anak-anak itu rata-rata ya atas kesadaran sendiri. Biasanya awal-awal yang ngikutin kakak kelas yang sudah kayak gitu akhirnya terbiasa. Apalagi tuh anak-anak perempuan ya Ustaz, walaupun mungkin itu agak keliru ya, senang puasa ya karena alasan supaya diet. Itu Masya Allah, itu kadang motivasinya ke situ gitu kan. Dan kan kalau di pesantren suasananya yang puasa itu banyak, jadi semangat. Kalau di rumah mungkin kan bapak ibunya pada nggak puasa ya, jadi dia pingin tapi nggak bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Jadi tertular, tapi penularannya tuh yang bagus ya, yang positif. Karena memang penting ya, almaru ala dini khalilihi kan. Betul. Kalau kita tuh circle-nya banyak yang bagus ya, insya Allah kita pun ke bawah bagus gitu. Tapi kalau circle kita itu dengan orang-orang yang negatif ya, ketakut-takutnya justru anak kita juga ke bawah negatif ya. Betul. Baik. Nah, jadi memang tidak diwajibkan ya, jadi para ayah dan bunda, tapi justru dengan kesadaran. Kalau diwajibkan itu berarti di pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kadang-kadang atau misalnya diwajibkan ya, itu karena takut hukuman atau ada hadiah. Tapi kalau kesadaran itu dia bukan karena takut hukuman atau karena ingin iming-iming dunia ya, tapi memang karena dia merasa bahwa menjadi sebuah keutamaan ketika dia menunaikan ibadah saum. Nah, itu salah satunya ya, alhamdulillah. Kemudian ini Ustaz, maaf ya. Qiyamul Lail gitu Ustaz ya. Qiyamul Lail. Jadi tidak hanya di sholat 5 waktunya, tapi Qiyamul Lail ini kita banyak sekali daripada wali santri itu yang merasa sangat terkesan, senang itu dengan Alizah karena perubahan anak ketika di rumah, bangunin orang tua, ngajak Qiyamul Lail, Masya Allah ya, seperti itu. Kemudian sikap mandiri, sudah pasti di pesantren akan senantiasa diajari untuk mandiri Ustaz ya. Banyak testimoni dari wali santri itu, anaknya yang dulu waktu di pondok itu takut banget, mereka nggak bisa ngelipat baju, nggak bisa nyuci, tapi ketika pulang sudah bisa menghandle pekerjaan ibunya, maksudnya itu mereka senang banget Ustaz, karena di pondok benar-benar diajari untuk mandiri. Ya, kalau di beberapa pondok mungkin masih ada yang laundry ya. Tapi kalau di Al-Iza ini saya bilang ke pengurus harian di pondok, kita pertahankan nggak usah ada laundry, karena ini anak putri itu harus bisa urusan-urusan seperti itu harus sudah bisa gitu. Kalau nanti laundry, nanti pas suaminya mah ini tolong cucikan, malah dikelondrikan ya. Betul. Jadi memang kita bisa memilih sebuah pondok pesantren yang laundryan, pokoknya mas sekali belajar. Tapi mungkin tidak ada efek yang lain, yaitu kemandirian ya, dan kemampuan skill ya. Kayak tadi saya melihat sekilas di video itu ada anak yang sedang belajar nyetrika, anak melipat baju. Itu tuh hal yang seolah mudah, tapi kalau nggak pakai skill dan keterampilan di belajar itu malah jadi lama ya. Yang sebetulnya melipat baju itu bisa dalam hitungan detik, ini jadi dalam hitungan menit kan itu. Ini saya mau bertanya ke Pak Yusuf ya, sebagai Ustadz Yusuf sebagai panitia PPDB. Nah, biasanya orang tua tuh sangat menantikan sekali faktor biaya. Dal PS duit. Nah, kira-kira di
di Al-Izzah ini untuk khusus SMP-nya ya, Ya. itu biayanya itu terjangkau atau tidak, Ustadz? Nangga? Untuk administrasi, misal ya, untuk administrasi itu insya Allah sangat terjangkau sekali. Ya. Untuk SPP-nya saja per bulan itu 900.000. SPP 900.000. 900.000 ya. Kalau di yang lain mungkin udah 1 juta lebih gitu kan. Lebih. Tapi di sini masih 900.000 di angka. Itu fasilitas untuk 900.000 itu apa aja tuh? Untuk apa namanya? Udah makan juga. Makan mungkin ya, makan 3 kali. Iya, Kemudian iya. nanti yang lainnya ada yang untuk UKS, kesehatan. Kemudian ada uang gedung juga, beda lagi itu. Ya. Ada yang Makan tuh 3 kali ya. Kalau kita anggap misalnya tuh makan 3 kali itu sekalinya 10.000 aja paling rendahnya ya. Ya. Itu udah 30.000 per hari. 30.000. Kali 30 hari udah Iya. 900.000 habis dengan makan ya sebetulnya Betul, ya. betul. Tapi ini malah 3 kali makan itu 900.000, belum juga sudah termasuk SPP ya SPP. semuanya. Iya. Jadi kayak tidurnya, Iya. makan udah jelas tadi, termasuk juga pembelajaran di kelas itu sudah tercover dengan yang 900.000 ya. Kecuali uang saku belum ya. uang saku itu dari iya, iya. Nah Pak itu Santri. kalau untuk syariah atau SPP ya. Ya. Biar Yang Kalau- lainnya? mungkin biar saya yang jelasin Boleh, masalah siap. ini. Ya, boleh. Karena memang kenapa apa namanya? Biasanya selama ini kalau wali santri bicara tentang pembiayaan itu biasanya langsung konsultasi ke saya. iya Ketua gitu. yayasan. Siap. Gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa biaya kita ini alhamdulillah benar-benar sangat terjangkau, Ustaz. Bahkan sampai ada wali santri itu ketika melihat di brosur ini ya calon wali santri. Iya. Ini 900 udah 3 kali Makan. makan, Tiga Ustaz. kali makan. Iya, Pak. Masa ini cukup, Ustaz, katanya. Iya. Itu sampai kayak gitu gitu. Masya Allah, saking murahnya gitu. Bukan berarti kita ini ya Iya, iya, iya. buat banyak uang, tapi enggak. Tapi karena kita ingin betul-betul mempermudah orang untuk belajar kebaikan di tempat kita seperti itu. 900 itu juga maaf masih banyak juga yang masih minta turun lah gitu. Dispensasi. Ada dispensasi. Seperti Dan itu. bisa kalau ada yang minta dispensasi seperti itu. Insya Allah Ustaz, dengan ya nanti disampaikan aja apa Asal kendala-kendalanya. menyesuaikan dengan maksudnya memang kenapa harus dispensasi karena memang ada penyebabnya ya. Iya, betul. Tapi kalau kita tuh sebagai orang yang the have, orang mampu bahkan berkelebihan, berkelimpahan, lalu minta diskon ya, Ya. itu kan sayang Iya. sekali. Padahal anak itu investasi akhirat ya. Toh juga kembali ke anaknya juga Betul. sebenarnya. Iya, iya, Seperti iya. itu. Kemudian saya sampaikan untuk rinciannya nih Ustaz ya. Jadi pembayaran kita itu ada yang disebut dengan sekali selama menjadi santri gitu ya. Di situ ada biaya uang gedung itu jumlahnya sekitar 5 juta, kemudian ada sarana prasarana ada 2.200.000, kemudian ada biaya kasur dan lemari. Jadi kasur dan lemari sudah disiapkan di sana itu ada 950 Ustaz. Oke. Kemudian ada uang seragam 3 setel itu ada 950. Kemudian ada biaya khutbah ta'aruf ini itu sekitar 250. Kemudian nanti ada daftar ulang yang setiap tahun sekali itu. Iya. Itu jumlahnya 900-an ya 900. Oh. Ya. Kemudian baru Sahriyah SPP Sahriyah. setiap bulannya itu 900.000. 900. Jadi kalau ringkasnya misalnya ada si A disekolahkan, dipondokin ke Al-Izzah yang SMP ya, itu berarti dalam awal tahun itu harus mengeluarkan berapa tuh? Kurang lebih sekitar 13 kayaknya. Ustaz. 13 juta. 13 kurang Itu sudah include yang 900 belum? Yang Iya, SPP? sudah include SPP bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Oh, iya. Terus nanti kalau dia naik ke kelas 8 ada lagi daftar ulang. Iya, ada. Itu biasanya berapa tadi? 900. 900.000 saja. Tapi itu sudah belum include ya dengan SPP? Belum. Belum. Kalau jadi kan ada yang selama menjadi santri, ada yang Iya. setiap tahun, ada yang setiap bulan. Oke, jadi berarti 1.800.000-an ya? Kalau nanti misalnya si anak tersebut naik ke kelas 8, Iya. lalu dia harus bayar SPP yang 900 dan bayar daftar ulang. Iya. Berarti 1.800.000. Itu khusus pengeluaran bulan Juli lah. Ya, pengeluaran itu. tepatnya. Tapi
tentu itu akan ada, bisa saja terjadi perubahan ya, menyesuaikan Betul, dengan kapan si anak ini masuk gitu Iya, ya, betul. seperti itu. Ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan biaya? Dan ini sebenarnya saya udah kasih order ke panitia itu, khusus pendaftar pertama ini 10 orang pendaftar pertama itu kita fee-kan uang formulir. Uang formulir yang Ya, harganya itu 250. 200.000. 250.000. 250.000. Lumayan. Iya betul. Ini sekarang dari launching ini sudah ada 4 anak yang daftar, jadi masih ada. Nah gitu, ayah bunda, Ada baik 6 yang orang lagi. Oke, baik yang ada di SD IT Badranu maupun di SD-SD yang lain, kalau menyekolahkan, mendaftarkan anandanya sejak dari sekarang sampai kapan? Yang Sampai terpenuhi kuota 10 anak. Iya peserta betul, itu pertama. yang tadi ya 250.000 itu fee. Sampai sampai 10 anak Oh, daftar sampai pertama. 10 anak ya. Pendaftar Terpenuhi pertama. pendaftar pertama itu masih free atau fee atau gratis gitu ya, nggak usah bayar, nanti bayarnya yang tadi saja ya. Nah, ini sebuah kemudahan bagi kita semuanya. Dulu ketika saya pengen mondok, Ustadz, pertama nggak punya link ke siapa gitu ya, yang keduanya harganya mahal-mahal dan sebagainya, kita tidak mampu kalau sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk pembayarannya tuh harus lunas di bulan Juli atau bagaimana? Untuk pembayaran itu Ustadz, ada yang harus dibayarkan sebelum bulan Juli. Sebelum bulan Juli juga ada. Itu diantaranya uang seragam, kemudian uang kasur dan lemari. Oke. Karena memang itu kan kita harapnya nanti anak datang barang itu sudah siap semua. Seragamnya berapa setel tuh? Seragamnya 3 setel. 3 setel. Masa 950. Iya. Kemudian kalau uang gedung sama uang sarana prasarana itu nanti di brosur ada, itu bisa dibayar sebelum bulan Juli minimal ya 50% dulu nggak apa-apa. Iya. Ya, kemudian kalau SPP sama daftar ulang tadi di bulan Juli. Di bulan Juli. Bisa. Tuh, udah ya tidak mahal, terus ada kebijakan bisa diangsur ya, Insya bisa Allah. dicicil insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya nih terkait dengan yang kadang dikhawatirkan oleh orang tua. Ya, karena media juga ya yang ngeramein gitu, yang memviralkan ada guru ngaji atau ustadz di pesantren yang melakukan perbuatan asusila kepada santri-santrinya. Itu kan seperti itu. Nah, sampai hari ini bagaimana keadaannya di Al-Izzah terkait dengan hal yang dikhawatirkan oleh orang tua? Tadi sebenarnya ada kita harus sampaikan kenapa sih harus pilih Al-Izzah gitu. Silakan. Apa Ya, tuh? kenapa harus pilih Al-Izzah? Yang pertama, Al-Izzah ini kita khususkan untuk putri, Ustaz. Ya, jadi kita memilih untuk mengkader generasi perempuan ini, Ustaz. Dan ini memang tidak banyak orang yang berani seperti itu ya. Padahal putri ini juga kan kita tahu termasuk tiangnya negara kan, katanya seperti itu ya. Orang-orang hebat akan keluar dari rahim orang yang hebat insya Allah. Dan dari kekhususan putri ini insya Allah juga akan jauh lebih membuat anak-anak itu lebih tenang belajarnya gitu kan, terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian orang tua juga insya Allah lebih tenang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang di Al-Izzah juga guru-gurunya pun lebih sebagian besar itu memang perempuan juga. Ya, perempuan. Ada beberapa yang laki-laki ya, yang tinggal di dalam itu laki-laki ada 5 ya, 5 orang ya. Dan semua syarat wajibnya ya, syarat utama untuk para lelaki mau ngajar di Al-Izzah Putri ini harus sudah menikah. Harus sudah menikah. Ya, harus sudah menikah. Dengan pertimbangan agar insya Allah ada kendali lah gitu. Seperti itu. Setelah iman dan takwa tentunya ya, Tentu karena itu. tidak jarang juga udah nikah tapi malah selingkuh kan gitu ya. Makanya dalam hal ini pernikahan penting ya untuk godul basor, tetapi
iman dan takwa tentu pondasi yang lebih utama kan gitu ya. Ya. Lanjut Ustaz. Ya, kemudian insya Allah dari kekhawatiran tadi ya, insya Allah di Al-Izzah insya Allah bisa terjaga dalam masalah itu. Dan ya. sampai hari ini tidak ada kejadian itu. Alhamdulillah, nggak ada, Alhamdulillah. Dan Ustaz. jangan pernah kejadian ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz ya. Iya, iya, iya. Karena memang satu, pondok kita ini masih belum begitu banyak betul ya jumlahnya juga gitu kan. Insya Allah pengawasan kami pun masih sangat terjangkau Ustaz, seperti itu. Iya. Kemudian masalah tadi kenapa harus milih Al-Izzah itu, yang kedua di Al-Izzah ini pengawasan akhlak itu bisa dikatakan 24 jam ya, dengan para ustadzah yang ada di situ ya, yang menjadi wali kamarnya gitu ya. Jadi semuanya serba kayak bahasa itu, kalau anak pesantren itu kita itu hidup kayak robot katanya, diatur pakai bel. Ya semuanya di bel, diawasi bagaimana makannya, diawasi makannya sesuai sunnah, tidurnya sebelum tidur mereka diapel dulu, disampaikan sunnah-sunnah tidur, terus seperti itu ya. Pengawasan terhadap akhlaknya insya Allah selalu diawasi. Kemudian keunggulan daripada kurikulum ya, kita memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum Diknas dan mengunggulkan tahfidz tadi Al-Quran, di mana banyak teman-teman yang memilih ngelola pesantren saja Ustaz ya, pesantren saja. Saya termasuk dulu ketika belajar di pesantren itu, ketika diajak ngobrol masalah ijazah atau apa itu, wah saya yang penting pesantren aja. Tapi ternyata kan begitu kita lulus itu langkah yang kurang tepat, karena bagaimanapun kita di masyarakat butuh legalitas seperti itu. Makanya alhamdulillah kalau di Al-Izzah ini insya Allah kita lulus di pesantren itu dapat juga ijazah yang resmi dari pemerintah, selain ijazah pesantren, selain ijazah pesantren gitu. Dan kemudian tahfidzul Qur'annya juga insya Allah tetap bisa maksimal. Dan pengetahuan tentang teknologi juga insya Allah difasilitasi di sana Ustaz. Jadi selain belajar hafalan Quran juga diajarkan pelajaran-pelajaran umum juga. Pelajaran umum, betul sekali. Seperti matematika, bahasa Inggris ada juga. Bahasa Inggris ada. Bahkan bisa dikatakan sana itu lebih maju bahasa Inggrisnya Ustaz dari bahasa Arabnya. Kenapa? Karena gini, karena qadarullah pengampu bahasa Inggris ini lebih orangnya lebih agresif gitu. Seperti itu. Baik. Kalau ini nih, biasanya kan anak hafal nih sekian juz tapi malah lupa lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh Pondok Al-Izzah untuk menjaga hafalan anak-anak bagaimana caranya? Jadi kita kan tadi ya saya sampaikan mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Jadi dalam tahfidz itu ada tahapan-tahapannya. Waktunya itu kan pagi setelah subuh itu Ustaz ada disebut dengan waktu istidad, persiapan hafalan yang akan disetorkan nanti, dimasukkan di jam KBM ada jadwal tahfidz, biasanya 2 jam mata pelajaran. Itu di situ masuk waktu ziyadah, rasanya ziyadah tambahan. Jadi nyetor hafalan yang tadi sebelum setelah subuh disiapin itu disetorkannya di jam KBM. Terus nanti ada waktu murojaah. Murojaahnya itu ada yang mandiri, ada yang terkontrol. Terkontrol di halaqah kalau masih ada waktu ada murojaah. Kalau mandiri biasanya habis isya, habis asar murojaah. Kemudian salah satu trik supaya anak itu bisa tetap mungkin hafalannya itu kita memperketat lanjut Ustaz. Sebelum misalkan ini diperbolehkan setoran sampai 1 juz. Syarat untuk bisa lanjut ke juz selanjutnya itu dia harus maju 1 kali duduk. 1 juz baru nanti boleh ngelanjutin ke juz selanjutnya. Kemudian juga kita memfasilitasi adanya kegiatan tasmi' pekanan. 2 pekan sekali itu kita per halaqah itu ada tasmi'.
nanti ditunjuk sama musyrifat hafidnya biasanya. Gitu. Itu dalam rangka menjaga hafalan Hafalannya. anak-anak ya. Kemudian termasuk kegiatan qiyamul lail dan lain sebagainya itu supaya anak-anak ya sambil murojaah gitu. Murojaah. Terus juga mungkin ketaatan juga anak-anak akan berdampak pada kemampuan hafalan juga. Ketika anak berbuat dosa juga sangat mungkin akan menggerus hafalan yang ada ya. Iya. Itu harus ya selalu disampaikan sama musyrifahnya untuk Betul. Ya. Nah, Ustadz, di antaranya juga yang kadang sering ditanyakan oleh orang tua itu, kalau pondok pesantren A ini, sekolah A ini tuh benderanya apa gitu kan. Kalau di Indonesia tuh banyak ormas ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdien, ada Persis, ada Salafi dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada puntennya ini Syiah, ada Ahmadiyah. Nah, kadang khawatir orang tua tuh kalau memasukkan anak asal ke pondok pesantren ternyata masuk ke perangkap buaya gitu ya. Nah, kalau Al-Izzah sendiri itu masuk ke mana tuh kategorinya? Masya Allah. Ini memang pertanyaan yang bisa dikatakan setiap wali santri survei itu pasti muncul Pasti pertanyaan. muncul. Ya, Dan itu wajar tidak salah ya. sebenarnya, betul sekali Ustaz. Kita memang untuk bahasanya afiliasi kepada ormas tertentu di yang ada di Indonesia ini kita tidak, Ustaz. Ya, dengan apa namanya? Dengan tetap kita madhab akidah kita ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Ya, Jamaah. makanya anak-anak juga tidak kita berikan doktrin untuk fanatik kepada salah satu daripada organisasi yang ada di Indonesia ini. Dan dari kalangan manapun masuk ke Al-Izzah kita terima dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kadang kalau ada orang yang seperti itu saya suka jawab, saya ini Muhammadiyah Bu atau Pak gitu. Tapi Muhammadiyah yang saya maksud pengikutnya Nabi Muhammad. Dan akidah kami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Jadi insya Allah para ayah dan bunda semuanya, Al-Izzah ini tidak menyimpang sebagaimana yang dikhawatirkan oleh ayah dan bunda ya, misalnya Ahmadiyah atau Syiah atau apalah yang ada ngaku Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, naudzubillahi min dzalik. Dan saya pun ketika ada teman-teman ya dari pondok pesantren yang ingin podcast di sini juga kan tidak langsung datang, tidak langsung ditanya begini, tapi berdasarkan hasil seleksi juga insya Allah. Kembali ke ini panitia PPDB ya, Pak Yusuf, terkait dengan pembiayaan kan tadi sudah selesai ya. Nah ini berarti sudah dibuka ya pendaftaran itu. Betul, Ustaz. Dan limit waktunya apakah sampai kuota terpenuhi atau ada misalnya sampai 1 Maret atau gimana tuh? Jadi untuk waktu pendaftaran ini sudah launching ya tanggal 8 Oktober. Oh, 8 Oktober berarti sekitar 1 bulanan ya? Iya betul. Sampai 17 Juni 2024. Atau sampai terpenuhi kuota. Iya, misalnya kalau udah terpenuhi di 1 Januari udah tutup ya? Iya. Iya. Kalau tadi udah di angka 25 santriwati. Iya. Sampai hari ini sudah berapa anak yang dapat? Baru 4 ya? Alhamdulillah. Kalau SMA yang sudah Yang SMA banyak. Berarti kalau udah 4, ini tinggal berapa lagi? 21 orang lagi. 21 orang lagi. Sangat mungkin setelah PPDB podcast ini langsung banyak yang daftar. Nah, Ibu nggak kebagian tuh anaknya ke pondok pesantren Al-Izzah ya. Kalau Al-Izzah itu dari aspek suasana itu banyak kadang dekat jalan raya gitu, enggak? Untuk lokasinya Ustaz, jadi dari jalan raya langsung turun, langsung gerbang, masuk ke dalam, ya langsung komplek pondok pesantren. Nggak rame ini apa namanya tuh? Tempatnya ya termasuk sepi. Sepi. Ya, sepi. Walaupun dekat jalan raya. Walaupun dekat dengan jalan raya. Artinya kendaraan umum tidak mengganggu. Tidak mengganggu kondusif karena insya Allah ya. Insya Allah kondusif.
Oke. Karena lokasinya di belakang gitu, masuk ke dalam. Iya, saya pernah ke sana tahun 2013-an atau 2014 gitu ya. Iya, iya. Dan waktu itu banyak gazebo dan sebagainya. Sangat mungkin kalau saya datang lagi ke sana udah beda lagi ya. Udah banyak perbedaan gitu, renovasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih kalau orang tua pengen menjenguk Ya, betul. atau komunikasi lah, kalaupun nggak menjenguk dari rumah itu diizinkan nggak kira-kira? Nah. Sedikit saya tambahin tadi dari Ya, silakan. lokasi Al-Izza itu, bahwa Al-Izza itu dikenal juga kan kalau sekarang booming sekolah ramah lingkungan gitu Ustaz ya. Insya Allah kita itu sudah masuklah kategori itu. Insya Allah termasuk satgas tentang kekerasan sudah kita buat juga semuanya, insya Allah seperti itu, melibatkan wali santri juga. Kemudian tempatnya itu sangat strategis, ya masih asri. Kita banyak punya kolam Ustaz. Jadi kalau anak sambil menghafal ada kolam-kolamnya itu masih sangat-sangat sahdu lah gitu. Ada suara air gitu. Langsung terbayang di dalam pikiran saya, aduh indah. Kemudian kalau jalan transportasinya insya Allah sangat mudah sekali. Kalau dari Bandung itu naik bis dari mana aja, itu turun di jalur sebelum pondok itu bisa jalan kaki juga, udah deket gitu. Alamatnya nih saya pengen tahu di mana? Alamatnya Kampung Cibungur, Ustaz. Kampung Iya, Cibungur, Kampung Cibungur. Desa Limus Nunggal, Ya, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem. Kecamatan Ciberem. Masuknya kota Ustaz, kota masuknya Sukabumi. Kota Sukabumi. Jadi kalau nanti yang mau daftar via WA dan sebagainya kemana tuh? Ada di Bisa Ustaz, ke nomor 0857 226 Iya. 037 88. Nah, boleh diulang sekali lagi. Silakan Bunda catat nomor HP-nya kalau mau mendaftarkan anaknya via WA. Monggo. 0857 226 Iya. 037 88. Oke, itu ya. Ustazah Siti. Ya, Ustaz. Bisa juga Ustaz, Ustazah Siti atau yang lain ada? pendaftaran online juga bisa. Online Langsung misalkan ketik bit.ly kemudian garis miring pendaftaran Al-Izza 2024. Nah, bit.ly. Bit.ly ya, terus apa strip miring Ya, pendaftaran garis miring ya. Al-Izza Pendaftaran Al-Izza 2024. 2024 tuh alhamdulillah mudah sekali ya. Kalau kita mau mendaftar baik offline mangga mau online juga dilayani insya Allah. Nah tadi terkait dengan penjengukan. penjengukan, komunikasi bagaimana tuh? Ya, jadi untuk penjengukan ini Ustadz, biasanya itu kita 40 hari pertama masuk, itu anak-anak tidak kita perkenankan untuk ditengok terlebih dahulu, tidak diperkenankan untuk ditelepon secara langsung. Karena apa? Supaya cepat tuh Ustaz, menghilangkan memori-memori di rumah gitu, cepat beradaptasi dengan teman-teman yang ada. Tapi tetap bisa ditanya kabarnya melalui Ustazah. Kalau kirim makanan juga boleh gitu. Kemudian untuk penjengukan selanjutnya biasanya itu paling lambat-lambatnya sebulan sekali, bisa dua pekan sekali, itu bisa Ustaz. Cuman kita melayani yang wajib itu biasanya kita ada kegiatan kajian wali santri sebulan sekali. Itu. Ada sebulan sekali Iya, ya. Sekaligus berarti menjenguk. Iya, sekaligus menjenguk ya. Kemudian kalau misalkan dijenguk itu Ustaz bisa diajak keluar, diajak makan bakso mungkin. Yang penting tetap ada pemberitahuan kepada pihak keamanan pondok. Iya. Diajak makan, keluar, diajak jalan-jalan, nanti pulang lagi ke pondok. Yang penting sebenarnya kapan saja itu boleh nengok, paling yang nggak boleh itu di jam KBM saja. Ya, yang tidak dibolehkan di jam KBM itu. Oke. Jadi bukan hanya anak-anak ya yang dapat pengetahuan agama melalui Al-Izza itu, tapi orang tua juga diberikan kegiatan kajian ya. Betul. Sebulan sekali itu. Sebulan sekali. Cuman ini kemarin ada beberapa masukan dari wali santri. Ustaz, kalau terlalu sebulan sekali harus datang terus, aduh kayaknya agak berat ya. Akhirnya kita kasih solusi kedua, insya Allah kajian-kajiannya nanti online Ustaz. Tapi dengan catatan tetap wali santri itu kita harapkan betul untuk mengikuti pembinaan dari kita. Supaya antara apa yang dipelajari
anaknya dengan pemahaman orang tua itu nanti bisa selaras. Betul Gitu. betul. Sinergi ya, jadi Iya. antara sekolah dan Betul. pondok ya dengan orang tua itu ya harus sinergi. Nah justru betul 1 bulan sekali kalau di Bahtera Anu karena orang tuanya ya tinggalnya Dekat-dekat ya. dekat-dekat enak. Kalau pondok pesantren misalnya Sukabumi kan banyak yang jauh. Nah, Jauh, betul. kalau selama ini yang terpantau berdasarkan pengamatan itu dari daerah mana saja yang menjadi santri di Al-Izzah? Sebelum COVID itu masih 90%-an dari daerah Jabodetabek, Ustaz. Tapi setelah udah 3 tahun ini, Ya. alhamdulillah sekarang bisa dikatakan 50% itu dari wilayah Sukabumi. Dari wilayah Ya. Sukabumi. Ini yang masih sangat minim ini dari Bandung, Ustaz. Dari Bandung. Insya Allah ada 1 orang Ustaz, udah daftar. Oh, udah ada ya. Udah ada dari Bandung. Karena Ya, ya, ya. kayaknya saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman Bandung itu, katanya belum ada yang kenal, tahunya Al-Izzah itu adanya di Bekasi gitu. Iya. Oh, ternyata seperti itu gitu. Karena memang yang selama ini intens dari pesantren yang lain ya ke Bandung ya itu yang Betul. banyak jumlah santrinya dari Bandung. Bahkan ada satu pondok yang menyampaikan 40% santrinya itu dari Bandung. Dari Bandung. Padahal dia di Tasikmalaya seperti itu ya. Nah, sebelum ditutup nih, ini nggak terasa perjumpaan kita kali ini hampir mau 1 jam. Adakah yang mau disampaikan oleh panitia maupun oleh Pak Ketua Yayasan? Mangga, silakan. Baik. Tadi saya sampaikan di awal bahwa perempuan itu merupakan tiang daripada negara, seperti itu yang dikatakan Rasulullah ya. Kami sudah mengambil jalan ini ya, mempersiapkan diri, mewakafkan diri kami untuk membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya, menjadikan anak perempuannya betul-betul menjadi orang yang nantinya bisa berkontribusi banyak dalam perjuangan ini. Ya, insya Allah kami siap membantu ya para kaum muslimin yang ada di negara kita ini khususnya ya untuk mendidik anak-anak perempuan mereka seperti itu. Ya, makanya kami juga terus berupaya ya belajar ya kepada senior-senior kita dalam masalah pendidikan perempuan ya. Karena memang perempuan ini terutama perempuan zaman sekarang Ustaz ya gampang-gampang susah katanya mendidiknya itu. Ya generasi sekarang yang betul-betul mereka ini sudah berani berargumentasi gitu ya. Beda sekali dengan perempuan-perempuan zaman dulu yang memang betul-betul sikap taatnya itu terbiasa. Tapi itu kita terus jadikan perempuan kan memang harus dikawal pada sifat yang selalu siap taat. Betul. Makanya kami ya di pesantren Al-Izzah ini insya Allah ya sekali lagi sudah mewakafkan diri kami ya untuk membantu kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia untuk bisa membantu kader wanita-wanita hebat yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi hebat insya Allah. Masya Allah. Saya ingat tadi di tengah obrolan kita, manusia hebat itu hanya akan dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang hebat ya, Masya Allah ya. Karena kan ada orang yang berpikir udahlah untuk perempuan mah nggak usah jauh-jauh sekolah, beres SD langsung ya nikah gitu ya, hanya sekedar di rumah. Padahal di rumah juga itu sebuah pekerjaan panjang bagi anak-anaknya yang kalau diasuhnya, dididiknya oleh seorang perempuan atau ibu yang well education ya, pendidikan luar biasa bagus gitu ya, ilmunya bagus, agamanya bagus ya, tentu nanti akan lahir generasi yang bagus juga. Dari Pak Yusuf ada yang mau disampaikan, monggo. Oh ya, untuk tadi informasi pendaftaran bisa juga ke nomor
berikut ini. Oh, ada satu lagi nomornya. Iya. Oke, siap. 0858 6168 Oke. 3216. Kepada Ustazah siapa? Ustazah Siti. Ustazah Iya. Siti. 0858 Iya. 6168 3216. Nah, begitu. Ada lagi nggak kira-kira yang perlu disampaikan sebelum saya tutup? Kalau prestasi ini kira-kira yang antum tahu Ustaz, Ya. sudah apa aja selama berarti 10 tahun ya? Ya, Nah. istilahnya profil alumni lah Iya, alumni. gitu. Kalau SMP ini khususnya Ustadz ya, memang sebagian besar kan melanjutkan ke sekolahnya ke pesantren sih. Oke. Ya, dan kami selalu sampaikan tuh ke anak-anak SMP. Pokoknya minimal itu harapan kami kepada kalian di SMP ini, kalau misalkan lanjutkan ke SMA itu minimal lanjutnya itu tetap ke pesantren. Walaupun tidak di SMA kita, Iya. gitu. Minimal tetap ke pesantren. Kenapa? Karena kalau udah di pesantren masuk ke umum, eman-eman Ustaz. Nah, apa tuh eman-eman? Ya Lebar. biasanya hilang sudah. Oh, iya. Iya, karena udah beda kegiatan, Iya, udah beda Ustaz ya. Biasanya bahkan sampai lepas jilbab sudah besar kemungkinan. Betul. Iya, makanya Iya. kalau SMP ini memang udah sebagian besar itu lanjut di pesantren ya, pesantren kita maupun pesantren yang sudah kita kenal juga, yang sudah kita rekomendasikan. Nah, Iya, betul. kalau profil SMA-nya sendiri, alhamdulillah biasanya itu banyak juga yang kita abdikan, baik ngabdi di tempat kita sendiri ataupun di lembaga-lembaga lain. Itu udah sebagian besar mereka mengajar Ustaz. Dan juga sudah banyak yang kuliah gitu kan. Ya insya Allah seperti itu. Ya. Nah itu, alhamdulillah ya. Ternyata sebetulnya Ponpes Al-Ija atau PPTQ ya, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ija itu salah satu yang perlu dipertimbangkan oleh ayah dan bunda semuanya. Terus tadi ya sedikit teringat saja kalau direlasikan, dikoneksikan dengan sekolah kami di SDIT Batranu, saya juga berpikir seperti itu. Jadi anak-anak yang memang disekolahkan di SDIT Batranu nanti kalaupun mau melanjutkan jenjang berikutnya harus yang menjalur gitu. Betul. Iya kan katanya pengen jadinya anaknya tuh anak soleh, anak sebagainya, tapi ternyata disekolahkan di sekolah yang lain gitu ya, yang Tidak menjamin kesolehan. kesolehannya. Memang tidak ada sekolah yang mengajak anak bermaksiat langsung. Yo kita mabuk-mabukan, nggak ada. Tapi Secara ikhtiarnya betul kelihatan. tidak kurang sekolah-sekolah yang membiarkan melakukan pengabaian terhadap anak-anak yang bermasalah atau melakukan kekeliruan. Jadi seolah begini kalau saya melihat kita tuh membangun sebuah rumah udah capek-capek malah dirusak oleh orang lain gitu si rumah tersebut, akhirnya bangunan itu nggak pernah jadi, bangunan rumah itu kan begitu. Kita tuh udah capek-capek gitu ya berupaya menyolehkan anak ayah dan bunda, ternyata ayah bunda sendiri yang merusaknya dengan menyekolahkan ke tempat yang tidak menjamin itu. Walaupun tetap sih urusan hidayah, urusan soleh-solehah mah itu hak prerogatif Allah, tapi ikhtiar kita yang harus maksimal. Pastikan sinergi antara rumah, sekolah dan masyarakat. Jadi rumahnya harus Islami, sekolahnya harus Islami, dan masyarakatnya juga usahakan kita tuh hanya bertetangga, bersahabat dengan orang-orang yang Islam atau mukmin insya Allah. Demikian pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Abdul Manan, terima kasih Ustadz Undang Yusuf atas kehadiran, dan jangan kapok ya. Nanti kapan-kapan datang lagi, dan kalau saya diundang ke sana insya Allah datang. Baik, insya Allah Ustaz, kita undang. Iya, baik. Terima kasih, dan para ayah dan bunda, barangkali itu pertemuan kami kali ini, dan saya harus mengakhirinya dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.